Keluarga Raffi Ahmad kini sedang menikmati liburan seru di Jepang, sebuah destinasi yang selalu penuh kejutan. Liburan kali ini membawa mereka pada pengalaman yang tak terlupakan, yaitu makan malam mewah di atas kapal pesiar yang melintasi perairan Jepang. Dengan pemandangan malam yang indah di sekeliling mereka, suasana semakin terasa istimewa. Keindahan malam di laut Jepang dengan cahaya lampu kota yang berkilauan di kejauhan menambah kesan magis pada setiap detik yang mereka habiskan bersama. Tanpa diduga, keluarga Raffi Ahmad bertemu dengan Fadil Jaidi di Jepang. Ternyata Fadil juga sedang liburan di sana. Kehadiran Fadil makin menyenangkan suasana, apalagi Rafathar dan Rayanza yang sudah dekat dengannya. Momen kebersamaan mereka semakin terlihat akrab dengan Fadil yang tak ragu memperlihatkan kedekatannya dengan Rafathar. Ini kita semalam di sini. Jagoan siapa nih? Jagoan ini apa, Les? Kita aja semua baju kali. Iya. Iya, di prank. Rafathar iseng memberikan prank kepada Fadil dengan memberitahunya kalau mereka akan menginap di kapal pesiar. Padahal kenyataannya tidak demikian. Fadil yang terkejut sempat percaya sebelum akhirnya mengetahui bahwa itu hanya lelucon dari Rafathar. Fadil ikut serta makan malam di kapal pesiar bersama Raffi Ahmad dan keluarga, menikmati waktu bersama di tengah keindahan malam di laut Jepang. Tak hanya keluarga Raffi Ahmad yang sedang berlibur, Denny Sumargo juga tengah menikmati waktu luangnya dengan berlibur ke Thailand. Di sana, Denso mengeksplor berbagai pasar barang bekas yang masih berkualitas tinggi. Dirinya berburu berbagai item menarik, mulai dari jaket kulit hingga sepatu yang menambah koleksi pribadinya. Kalau nyebutnya red building. Selamat datang di tempat thrifting terbaik se-Asia Tenggara. Sekarang kita akan melihat semua barang-barang thrifting yang ada di seluruh dunia. Untuk area thriftingnya, startnya dari lantai 3. Nah, kalau kalian kelilingin, ini surganya para streetwear. Yang suka jaket kulit, jaket bomber, semua ada di sini. Bahkan sepatu anak kecil juga ada di sini. Sepatu yang bisa nelpon juga ada. Sepatu tas juga ada. Barang rare juga banyak di sini. Prestasi, Carhartt, Supreme, North Face, dan lain-lain. Buat cewek-cewek langsung aja ke lantai 4 karena banyak banget barang-barang Barack Obama, sepatu pelatih sirkus, aksesoris dari Dynasty Im, action figur, dan barang-barang unik lainnya. Denny Sumargo dan Olivia juga tak melewatkan kesempatan untuk mencicipi kuliner lokal Thailand. Mereka mencoba mie khas Thailand yang terkenal dengan rasa pedas dan kaya akan rempah-rempah. Di video yang dibagikan, terlihat jelas bagaimana mereka menikmati hidangan tersebut dengan antusias, merasakan sensasi pedas yang menggugah selera. Cuma rasanya amburadul banget. Kita nyoba-nyoba, dan ini kayak oma yang masak gitu, dan ternyata enak. Tahu gue nih makanan khas Thailand. Tio langloy. Loynya agak ditekan ke Tio langloy. Makan mie-nya adalah mie panjang berwarna putih seperti mie bihun. Kayak baksonya Thailand gitu cuy. Makanan khas dari Thailand. Tio langloy. Mie-nya ini harus banyak. Banyak banget ya. Kalau makan ini, emang khasnya tuh dia pedes ya. Ini sambalnya dia agak asam dikit. Ini bakso ikan, terus gue mantap. Mie tersebut bukan hanya sekedar makanan, tapi juga sebuah pengalaman kuliner yang memanjakan lidah mereka selama liburan di Thailand. Tak hanya itu, Olivia juga mencoba durian yang menjadi sensasi kuliner lokal.
Durian tersebut harganya cukup mengejutkan, 2 biji seharga Rp400.000. Meski begitu, durian yang ia coba memiliki ukuran yang besar dan tekstur yang mulus, membuatnya semakin penasaran dengan rasanya yang khas. Oke, aku pengen makan durian yang mulus dan cantik. Ini aku beli duriannya sekitar 400.000. Tapi memang enak banget. Mantep banget nih. Aduh, bikin ngiler banget ya. Ada Densu yang ke Thailand, ada keluarga Arafi dan juga Fadil yang ke Jepang. Dan itu adalah deretan selebriti yang kita bisa katakan menghabiskan waktu long weekend lah di minggu ini. Tapi pastinya banyak juga dong para selebriti yang memang merayakan Chinese New Year. Dan di hari ini tentunya sedang berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Baik, tapi kalau misalnya kita boleh tarik mundur sedikit ke belakang untuk berbicara mengenai Bangkok ataupun juga Thailand, kita tahu ini merupakan satu negara di mana menjadi destinasi wisata favorit bagi masyarakat Indonesia. Yang menjadi pertanyaan besar adalah kenapa masyarakat Indonesia lebih suka untuk berpergian atau juga berwisata ke Thailand ataupun juga Bangkok. Barangkali karena begitu variatif sekali untuk makanan pun juga harganya yang murah dan juga rasa yang sangat luar biasa. Semoga tentu saja dari kementerian terkait juga Kementerian Pariwisata bisa melihat dan juga mencontoh, meniru apa yang bisa lebih unggul dari Thailand sehingga kita juga bisa kurang lebih setara atau bahkan lebih baik daripada Thailand. Dan berikutnya pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana ini keluarga Charlie Juno yang memang sama seperti keluarga warga Jakarta lainnya yang tadi malam mungkin harus menerjang banjir diakibatkan hujan dan juga petir yang memang melanda ibu kota Jakarta gitu ya. Karena memang sedang merayakan makan malam Imlek bersama dengan keluarga dan tentunya juga ibadah bersama. Nah, seperti apa liputannya? Ini dia untuk Anda. Semarak rayakan Imlek begitu kental terasa dalam keluarga Charlie Juno sejak tadi malam. Tapi semarak itu sedikit berkurang lantaran diterjang banjir akibat hujan malam tadi. Meski begitu, lihatlah Charlie Juno yang semangat untuk rayakan Imlek tetap menyala, walau harus melewati banjir menuju rumah sang paman. Oke pemirsa, Insan, apa kabar semuanya di malam Imlek? Apa kabarnya kalian? Saya ada di genangan banjir ya. Imlek tahun 2025 ini kita mulai dengan banjir depan rumah. Ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Ini fakta membuktikan bahwa setiap malam Imlek itu selalu hujan. Tapi kali ini total banget sampai banjir pemirsa. Ayo kita masuk agak ke dalam dikit ya pemirsa. Ada mobil yang mau lewat pemirsa ya. Ini aku kebetulan udah ada di rumah keluarga, salah satu keluarganya aku. Kita memang merayakannya di salah satu rumah keluarga. Dan tapi kita nggak nyangka ya, ini di luar ekspektasi. Jalan ke sini itu harusnya kita merayakan yang namanya hidupin petasan sebelum jam 12, tapi ini karena semuanya kena kena banjir, akhirnya kita belum bisa nyalain petasan. Sekarang ntar lagi kita mau sembayang dulu karena udah lewat jam 12 ya. Pokoknya pemirsa Insat, jangan mau kalah sama banjir. Kita langsung masuk ke dalam, gas! Beruntung banjir tak sampai masuk dalam rumah. Dan di rumah sang paman segala kehebohan pun tercipta. Termasuk ketika Charlie dan keluarga tetap menjalani segala tradisi yang lekat dengan perayaan Imlek. Salah satu yang tak pernah lupa adalah tradisi sembahyang dan memberi seserahan berupa aneka buah dan makanan untuk para leluhur mereka.
Oke pemirsa, jadi karena kebetulan aku perlu cerita dulu nih kenapa kita merayakan tuh di rumah paman aku yang ini. Jadi di rumah paman aku ini ada meja untuk sembayangnya karena keluarga besar aku itu masih menganut agama Konghucu, sementara kalau aku tuh udah Kristen. Jadi kita ngumpulnya di sini. Nah, tetap ya agamanya apapun, kita tuh masih menjalankan tradisi Imlek, yaitu tradisi turun-temurun, tetap memberikan makanan untuk leluhurnya kita gitu. Nah, doa-doanya lewat mana? Lewat dari keluarga besarku yang lain. Yuk kita lihat yuk bagaimana tempat sembahyang ala orang Tionghoa. Yuk. Oke pemirsa, jadi aku mau melakukan tradisinya kita mau kasih pasang dupa ini biar menginformasikan gitu ya ke apa nih? Tikong. Ya, Kienkong gitu. Kalau leluhur ya? Kalau leluhur juga karena leluhur. Karena leluhur udah tadi Pak, tadi siang kan. Karena kebetulan di rumah ini nggak ada pasang abu leluhur, ya. Oke. Kita berdoa dulu sekarang ya. Hanya Charlie dan suami, beberapa keponakan sang penyanyi pun ikut bersembahyang bersama sembari dipandu sang paman. Nah pemirsa, sekarang sepupu-sepupu aku lagi melakukan upacara sembahyang. Tuh, lagi dipandu oleh orang tuanya, pamanku. Nakal, Nindo, ya tidak main game terus. Sekolah yang pintar. Tuh. Ya, semoga besok kalau sudah besar bisa bantu papi. Ya, dari duit yang banyak. Amin. Oke, nah pemirsa, jadi di sini itu tradisinya itu berdoa. Kebetulan di sini itu ada dewa. Oke, yuk pasang sayang. Aku biasa memanjatkan doa itu untuk leluhur aku, kakek nenek aku sama nenek buyut aku dan kakek buyut aku. Tapi karena berhubung di rumah ini nggak ada abu dari leluhur aku, jadi aku ngikutin syarat untuk sembahyang kepada Tikong ya, dewa langit, untuk mempersilahkan mereka untuk merayakan Imlek bersama. Selain sembahyang dan menyiapkan aneka rupa buah-buahan dan makanan untuk para leluhur, Charlie Juno dan keluarga juga melakukan salah satu tradisi yang paling ditunggu. Apalagi kalau bukan bagi-bagi angpau. Bagi sanak saudara, terutama anak-anak, ini adalah momen yang dinanti-nanti setiap Imlek tiba. Tak tanggung-tanggung, untuk anak-anak saja, Charlie Juno sampai menyiapkan hingga 100 angpau. Itu belum lagi untuk saudara dan kerabat lainnya. Itu selalu nyiapin yang untuk yang kecil-kecil kayak gini, pemirsa, itu tuh biasa sampai 100 buat ditaruh di dalam tas. Terus kalau yang keluarga, itu biasa memang udah diaturin sesuai dengan jumlah berapa. Kalau cucu mama ada berapa? Cucu mama ada berapa? 3. Cucu ada 3. Ponakan ada berapa banyak? Ini 3, bukan bareng. Total berapa? Jadi biasanya aku tuh selalu nyiapin yang untuk yang kecil-kecil kayak gini, pemirsa, itu tuh biasa sampai 100 buat ditaruh di dalam tas. Terus kalau yang keluarga, itu biasa memang udah diaturin sesuai dengan jumlah berapa. Kalau cucu mama ada berapa? Cucu mama ada berapa? 3. Cucu ada 3. Ponakan ada berapa banyak? Ini 3, bukan bareng. Total berapa? Total ada 13. Ya, jadi ponakan udah 14 hari ini. Udah 14, kan ada Denzel. Jadi untuk keluarga kita ada 14. Ya. Dan jangan lupa dari anak,
juga harus tetap memberikan kepada orang tua. Yeay. Oke deh, sekarang lanjut. Langsung kita mau bagi-bagi angpau. Sudah banyak yang nunggu di depan. Sekarang kita bakal kedatangan anak-anak yang meminta angpau. Jangan lupa ya, Yogi ya. Yogi. Doa panggil ya, panggil namanya ya. Oke, yuk silakan. Yogi, Koko. Amja. Yogi, Yogi. Pada momen ini, sang buah hati yang telah genap berusia 6 tahun sudah begitu paham tentang angpau. Meminta Shirley untuk membuka rekening agar semua angpau yang diterima dapat ditabung. Menariknya lagi, Shirley dan suami nyatanya menyimpan semua angpau yang diterima sang anak sejak lahir. Aku senang banget ya, Ryu sudah di usia 6 tahun ternyata dia tahu. Dia menunggu-nunggu angpau itu. Dia menunggu-nunggu Imlek angpau. Dia ngitung misalnya dari 7 hari yang lalu, 6 hari lagi dapat angpau mami. Betul. Jadi kita kayak sebagai orang tua diingetin sama dia. Yes. Dan mulai di tahun ini kita tidak bisa investasi bodong. Gak bisa, karena dia udah Gak bisa, dia udah ngerti. Tiba-tiba Ryu juga gak investasi bodong sih. Iya, bercanda ini bercanda sayang. Kayak nggak usah dilurusin, nggak apa-apa juga sayangku. Ya, jadi pas selama 5 tahun ini dia kan belum request nih mau uangnya semuanya itu dimasukin ke ATM, ke bank, gitu ya. Di tahun ini tuh dia tiba-tiba ngomong gini, Mami nanti kalau udah kekumpul semuanya dimasukin ya, Mami ke bank, dia mau buka rekening. Iya. Jadi tabungannya dia yang dari umur 1 sampai 5 kemarin kan udah kita kumpulin sebenarnya di berangkat ya. Nanti kita bakalan masukin bareng-bareng semuanya bersama dengan Rio. Jadi dia tahu gitu, dia udah ada tabung. Dan hujan yang mengguyur sampai berakhir banjir malam tadi dipercaya sebagai berkah. Sayangnya, tradisi menyalakan petasan yang seharusnya dilakukan malam tadi terpaksa dibatalkan. Jadi memang hujan itu selalu tuh berarti rezeki buat orang Tionghoa sendiri. Jadi memang kita malah berdoa semoga hujan ya, turun hujan ya. Karena sebenarnya kalau turun hujan artinya seharusnya ya, kalau ibarat panen gitu kan, kita tuh lagi kayak menanam benih-benih yang baik gitu. Nah tapi kalau misalkan musim kering, musim kemarau kan berarti nggak panen kan. Nah kita berharap jadi untuk memulai tahun baru, kalau hujan artinya kita akan memanen yang baik di tahun baru nanti. Oke, tradisi yang pasti dilakukan setiap malam Imlek itu sebenarnya sesungguhnya kita memang pasang petasan itu tepat sebelum jam 12 malam. Itu jam 11 malam ya. Itu tuh artinya apa? Kita melakukan petasan itu tuh kayak menyalakan kembang api, kita mau gusur ataupun kita mau kayak menghilangkan gitu ya, bad luck gitu ya, biar yang udah di tahun 2024 yang tidak baik, yang dar-der-dor, kita tinggalkan, pergi dengan hidupin petasan. Habis itu rangkaiannya ada sembahyang tepat, harusnya tepat di jam 12 malam. Nah, sembahyang tadi ya. Setelah itu, sekarang nih harusnya kita menyalakan petasan kembali. Untuk apa? Untuk memberitahu semua orang bahwa kita telah siap untuk menjalani hari sukacita, hari baik di tahun baru 2025. Gitu. Itu tradisi pertama. Terus habis itu biasanya nanti pagi ya, di hari Imlek kita bilangnya Chwe It, itu kalau di keluarga aku ya, kalau di lebaran teman-teman muslim kan mungkin ada ketupat ya, ada rendang ya. Kalau di aku tuh ada makan lontong sayur. Yes, hujan membawa pertanda bahwa rezeki akan berlimpah, amin. Pun termasuk tadi malam Shirley Juno di rumah pamannya nggak bisa nyalain petasan karena hujan. It's okay karena suara kamu juga udah kayak petasan ya. Meriah ya, tapi itulah dia, kita bisa melihat bagaimana mungkin selebriti
Bakti yang merayakan Tahun Baru Chinese, tapi memang juga mengerti arti-artinya, dan juga yang paling penting adalah menyiapkan berkat berupa angpau untuk saudara-saudarinya. Itu baru best banget ya. Kita juga berharap Anda yang merayakan Imlek tentu saja bisa merayakan dan juga tentunya berbahagia bersama dengan keluarga dalam keadaan sehat ya. Dan kali ini kita juga akan lihat tentu saja sebuah tradisi yang tidak akan bisa lepas dari Imlek. Tentu saja beberapa barang atau juga makanan yang selalu ada, di antaranya kue keranjang, kemudian juga jeruk, dan masih banyak lagi. Buat kali ini kita akan menengok ke sebuah wihara bernama Wihara Dharma Bakti di Petak 9. Dan kita akan melihat bagaimana mungkin perayaan di wihara tersebut. Dan kalau kita lihat juga, walaupun memang hujan lebat itu adil ya ke seluruh bagian di kota Jakarta ini, dan memang di daerah wihara itu juga banjir dan juga hujan lebat, tapi umat tetap datang untuk beribadah dan pastinya tetap ramai juga. Baik, kita akan saksikan seperti apa bersama reporter kami Elisa dalam berikut ini. Ya pemirsa Insert, selamat tahun baru Imlek 2576 bagi yang merayakan. Dan saat ini pemirsa, saya sedang berada di Wihara Dharma Bakti yang berada di Petak 9 Jakarta Barat. Dan di luar sana atau di daerah Jakarta saat ini sedikit hujan, tapi masyarakat tetap ramai dan tetap antusias datang untuk melakukan ibadah di wihara ini. Dan Imlek tahun ini adalah tahun sio ular dengan elemen kayu yang dimana bermakna bijaksana dan juga harmoni. Dan menariknya di sini pemirsa, kalau kita bisa lihat di wihara ini banyak sekali persembahan-persembahan yang disajikan, seperti ada kue keranjang, jeruk bali, jeruk, dan juga ada buah-buahan lainnya. Dan setelah ibadah biasanya para umat akan memberikan angpau kepada warga sekitar. Dan tadi di luar sana pemirsa, banyak sekali masyarakat yang datang atau menunggu para umat, dan mereka mengharapkan para umat nantinya akan memberikan angpau kepada mereka. Kalau gue tahu tradisi Imlek biasanya tuh ngapain aja sih Kak? Kalau tradisi Imlek, hari pertamanya pasti akan datang sembahyang ya. Terus setelah sembahyang mungkin nanti akan kumpul keluarga, kemudian makan bersama, kemudian sesi yang paling disukai anak-anak sama orang yang belum nikah ya, pasti angpau. Tahu ya. Oke, kalau gue tahu ada nggak sih makanan khusus yang biasanya tuh harus ada di perayaan Imlek ini? Kalau untuk makanan khusus, kalau menu makanan yang bakal ada itu biasa ikan, karena memang ada maknanya. Kalau memang ikan itu melambangkan kekayaan. Ya. Ini kan di luar dari kemarin udah hujan terus ya kan, tapi antusias masih bersemangat banget nih untuk melakukan ibadah. Kalau boleh tahu, biasanya hujan itu ada maknanya juga nggak sih Kak bagi masyarakat Tiongkok? Oke, kalau hujan kita mencoba untuk berpikir positif saja ya.